Halo adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat dan semangat belajar kan? Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Toga. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan materi matematika dari video kita sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Sebagaimana kita ketahui dari video kita sebelumnya, bahwa dalam perbandingan trigonometri terdapat sudut-sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat yang mana menghasilkan perbandingan trigonometri seperti pada tabel yang sudah kakak tuliskan ini. Nah adik-adik silakan direview kembali, diingat kembali nilai perbandingan trigonometri sin, cos, dan tangen dari sudut-sudut istimewa ini. Kemudian adik-adik kita juga sudah bahas sistem kuadran pada video yang lalu, di mana kita ketahui bahwa pada kuadran pertama seluruh perbandingan trigonometri bernilai positif, baik sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian pada kuadran yang kedua hanya sinus yang positif dan berlaku sudut 180 derajat dikurang sudut istimewa pada kuadran yang pertama. Kemudian di kuadran yang ketiga hanya tangen yang positif dan berlaku sudut 180 derajat ditambah sudut istimewa pada kuadran yang pertama. Kemudian di kuadran yang keempat adik-adik hanya kosinus yang positif dan berlaku sudut 360 derajat dikurangi sudut istimewa pada kuadran yang pertama. Nah, adik-adik, apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Adik-adik, di sini ada contoh soal yang sudah kakak buat untuk memperjelas kepada kita bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri. Intinya adik-adik, dalam persamaan trigonometri ini, tugas kita adalah menentukan nilai X yang memenuhi sebuah persamaan trigonometri, di mana nilai X harus memenuhi batasan yang telah ditentukan. Nah adik-adik, supaya lebih paham, mari kita bahas mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini ada soal, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan sinus X sama dengan setengah akar 3, di mana X berada pada batasan 0 sampai 360 derajat. Nah, adik-adik, sebelum kita menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah persamaan trigonometrinya adik-adik. Di sini ada persamaan trigonometri bahwa sinus X sama dengan setengah akar 3. Nah, sebelum kita jauh melangkah dalam pembahasan, kita ingat kembali adik-adik di sini bahwa sinus X bernilai positif, yaitu positif setengah akar 3. Karena nilai sinusnya bernilai positif, maka kita cari dalam tabel kuadran di mana saja sinus bernilai positif. Nah, kita dapat bahwa sinus akan bernilai positif pada kuadran pertama dan kuadran yang kedua. Artinya, penyelesaian dari sistem persamaan ini akan kita peroleh penyelesaiannya pada kuadran pertama dan kuadran yang kedua. Nah, pada kuadran yang pertama, kita peroleh setengah akar 3 itu adalah sinus 60. Sinus 60 ya adik-adik, setengah akar 3. Ya, kita peroleh sinus 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 ini adalah sinus 60. Maka kita dapat bahwa tetanya ini adalah 60 derajat. Kemudian ingat adik-adik bahwa di kuadran yang kedua berlaku rumusan theta itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut pada kuadran yang pertama. Berarti dikurangi 60 derajat. Maka kita dapat bahwa theta itu sama dengan 120 derajat. Nah, adik-adik, ini belum menjadi penyelesaian dari sistem dari persamaan trigonometrinya. Nah, karena kita sudah menemukan tebakan awal yang akan menjadi penyelesaian, maka kita tentukan sudut yang memenuhi dengan memperhatikan batasan dari X pada soal. Ya, kita mulai dari yang pertama. Kakak mulai dari sini adik-adik bahwa sinus X yang tadinya sama dengan setengah akar 3 ini kakak ubah menjadi setengah akar 3 itu adalah sinus dari 60. Maka kakak ubah menjadi sinus 60 derajat. Seperti ini ya adik-adik. Sinus X sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3-nya kakak ubah menjadi sinus 60. Karena sinus 60 adalah setengah akar 3. Kemudian adik-adik, kakak ambil nilai X-nya.
Nah, pada waktu kakak mengambil nilai X-nya, maka yang kakak ambil demikian. X sama dengan 60 derajat. Nah, ditambah kelipatan dari 360 derajat. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, X sama dengan 60 ditambah kelipatan dari 360 derajat dengan kelipatan K ini itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya selama masih memenuhi batasan nilai X pada soal. Nah, kita masukkan saja adik-adik. Untuk mendapatkan nilai X-nya, kita masukkan mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, 0 dikali 360 derajat adalah 0. 0 ditambah 60, maka nilainya adalah 60 derajat. Kemudian, kita coba untuk K sama dengan 1. 1 dikali 360 derajat adalah 360. 360 ditambah 60 derajat itu adalah 420. 420 sudah melebihi 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 1 dan seterusnya, nilai X-nya tidak memenuhi batasan pada soal. Maka nilai X yang memenuhi untuk persamaan yang pertama ini hanya X sama dengan 60. Nah, kalau pada persamaan pertama sudah tidak kita temukan lagi nilai X yang memenuhi, maka kita lanjutkan ke persamaan yang kedua. Dari ini ya adik-adik, maka kakak lanjutkan. Tadinya sinus X sama dengan setengah akar 3. Tadi kakak pakai yang 60 ya adik-adik di persamaan yang pertama. Maka kakak lanjutkan bahwa setengah akar 3 ini adalah sinus dari 120 derajat. Maka kakak tuliskan sinus 120 derajat. Kalau sudah, kakak ambil nilai X-nya adik-adik, bahwa X sama dengan 120 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat, sama seperti pada persamaan yang pertama tadi adik-adik, di mana K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai K mulai dari 0. K-nya 0. 0 dikali 360 adalah 0. 0 ditambah 120, maka nilai X-nya adalah 120 derajat. 120 derajat masih memenuhi ya adik-adik. 120 itu ada di antara 0 sampai 360 derajat. Belum melebihi 360 derajat. Maka nilai 120 masih memenuhi. Kemudian kita lanjut dengan K sama dengan 1. 1 kali 360 derajat itu adalah 360 derajat. Kalau ditambah dengan 120 derajat, maka sudah menjadi 480 derajat. 480 derajat sudah melebihi 360 derajat. Oleh karena itu, untuk K sama dengan 1, 2, dan seterusnya, nilai X yang kita dapat sudah melebihi batasan X yang ditentukan pada soal. Maka, untuk persamaan kedua ini, nilai X yang memenuhi hanya 120 derajat. Nah, karena kedua persamaannya sudah kita selesaikan, maka kita dapat nilai X yang memenuhi persamaan ini dari dua persamaan yang sudah kita cari adalah nilai X yang ada pada jawaban ini adik-adik, yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Nah, seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh soal, berapakah nilai X yang memenuhi 2 kali cos X sama dengan 1, di mana X berada pada 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, adik-adik perhatikan bahwa di sini ada 2 kali cos. 2 kali cos X sama dengan 1. 2 ini terlebih dahulu kita bagikan kemari. Maka kakak dapat cos X sama dengan 1 dibagi 2. 2 ini kita bagikan kemari adik-adik, dibagi 2. Jadi 2 yang di sini itu kakak bagikan kemari. Maka kakak dapat bahwa cos X sama dengan setengah. Ya, sama seperti tadi adik-adik, langkah pertama adalah memeriksa tanda positif dan negatifnya. Nah, di sini kita dapat bahwa cos X itu bernilai positif. Lalu kita cari
di mana saja kosinus itu positif? Kosinus itu positif ada di kuadran pertama dan kuadran yang keempat. Di kuadran pertama dan di kuadran yang keempat, adik-adik. Maka penyelesaian dari persamaan ini nantinya berada di kuadran pertama dan kuadran yang keempat, adik-adik. Nah, kalau sudah adik-adik, baru kita tentukan sudut berapa. Kosinus X sama dengan setengah ini berada pada sudut berapa saja. Ya, kita lihat di tabel, setengah itu adalah kosinus berapa? Setengah itu adalah kosinusnya 60, adik-adik. 60 ya. Oleh karena itu, kakak tetapkan di sini bahwa tetanya itu sama dengan 60 derajat. Oke, di kuadran pertama. Kemudian di kuadran yang keempat, adik-adik ingat bahwa kuadran yang keempat berlaku 360 derajat dikurangi sudut pada kuadran pertama tadi. Maka kakak tentukan di sini bahwa pada kuadran yang keempat sudutnya itu sama dengan 360 derajat dikurangi sudut pada kuadran yang pertama, dikurangi 60. Maka kakak dapat sudut di kuadran keempatnya adalah 300 derajat. Nah, kalau sudah adik-adik, kita tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini dengan memperhatikan batasan dari nilai X pada soal. Kita mulai dari yang pertama adik-adik, bahwa cos, kakak tulis cos ya, cos X sama dengan setengah tadi adalah cos 60. Cos 60. Lalu kakak ambil nilai X-nya. Maka X sama dengan 60 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Selalu begitu ya adik-adik, dengan K-nya adalah mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita masukkan satu persatu adik-adik, mulai dari K sama dengan 0. 0 dikali 360 adalah 0. 0 ditambah 60 adalah 60. Maka nilai X yang memenuhi pertama sekali adalah 60. 60 masih ada di antara 0 dan 360 ya adik-adik. Kemudian kita ambil K sama dengan 1. 1 dikali 360 adalah 360. Ditambah 60 sudah 420 adik-adik, sudah melebihi batas nilai X yang ditentukan pada soal. Maka nilai X yang memenuhi hanya 60. Kalau sudah habis, kita lanjut dengan persamaan keduanya adik-adik. Cos X itu sama dengan tadinya kosinus 60, maka sekarang menjadi kosinus 300 derajat. Kita ambil nilai X-nya, bahwa X sama dengan 300 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat. Dengan K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita masukkan satu persatu, mulai dari K sama dengan 0. 0 dikali 360 sama dengan 0. 0 ditambah 300 sama dengan 300. Berarti nilai X yang memenuhi pertama sekali adalah 300. 300 masih ada di dalam batas nilai X pada soal. Kemudian K sama dengan 1. 1 kali 360. 360 ditambah 300 sudah 660. Sudah melebihi batas X yang ditentukan pada soal. Maka untuk K sama dengan 1, 2, dan seterusnya, nilai X-nya tidak memenuhi lagi. Oleh karena itu, kita dapat bahwa nilai X yang memenuhi persamaan ini hanya dipenuhi oleh dua nilai X adik-adik, yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal, berapakah nilai X yang memenuhi akar 2 dikali sinus 3X sama dengan minus 1 untuk X berada pada nilai 0 sampai 180 derajat. Kakak ulangi lagi, setengah akar 2 sinus 3X sama dengan minus 1 dengan X-nya berada pada interval 0 sampai 180 derajat. Nah, sama seperti contoh soal nomor 2 tadi adik-adik, akar 2-nya kita bagikan dulu ke sebelah sini, ke sebelah kanan. Maka kakak tuliskan sinus 3X sama dengan, ini negatif 1 ya adik-adik, negatif 1 dibagi akar 2. Ingat, kalau dibagi dengan akar maka wajib kita rasionalkan. Berarti kita kali akar 2 dengan akar 2. Maka
Kakak dapat sinus 3x itu sama dengan akar 2 kali akar 2 adalah 2 minus 1 akar 2. Maka kakak dapat bahwa nilai dari sinus 3x itu sama dengan min setengah akar 2. Nah, adik-adik ingat bahwa langkah selanjutnya adalah menentukan apakah dia positif atau negatif. Nah, di sini adik-adik kita dapat bahwa nilainya itu adalah negatif. Negatif ya adik-adik. Nah, karena dia negatif, maka kita tentukan sinus di mana saja bernilai negatif. Nah, kita lihat di tabel lagi ya adik-adik. Sinus bernilai negatif itu ada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Karena di kuadran 1 dan kuadran 2 sinus bernilai positif. Maka sinus bernilai negatif ada di kuadran ketiga dan kuadran yang keempat. Berarti penyelesaian dari persamaan ini ada di kuadran ketiga dan kuadran yang keempat. Di kuadran yang ketiga berlaku sudut 180 ditambah theta. Nah, theta ini kita dapat dengan mengambil nilai ini. Setengah akar 2 itu sinus berapa yang setengah akar 2? Nah, kita lihat di tabel bahwa setengah akar 2 itu adalah sinus 45. Oleh karena itu adik-adik, maka di kuadran yang ketiga ini sudutnya adalah 180 derajat ditambah ini tadi 45 derajat. Setengah akar 2 ini adalah sinus dari 45 derajat. Oleh karena itu kita dapat bahwa theta adalah 225 derajat. Kemudian di kuadran yang keempat berlaku bahwa sudutnya itu sama dengan 360 derajat dikurangi sudut di kuadran pertama, yaitu 45 derajat. Oleh karena itu kita dapat tetanya adalah 315 derajat. Nah, adik-adik, kita lanjutkan dengan menentukan berapakah nilai X yang memenuhi persamaan ini, ya. Kepersamaan terakhir yang dari sini adik-adik, ya. Sinus 3x sama dengan min setengah akar 2 ini adalah sinus 225. Sinus 225 derajat. Lalu kakak ambil nilai X-nya, maka 3x ya, bukan X saja adik-adik, karena sudutnya adalah 3x. 3x sama dengan 225 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat dengan K mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, karena di sini adalah 3x adik-adik, maka semuanya ini kita bagi 3 adik-adik. Kita bagi 3. Oke, 3x dibagi 3, maka kita dapat X sama dengan 225 dibagi 3, maka kita dapat ini sama dengan 75 derajat ditambah 360 dibagi 3 itu adalah 120 derajat dikali K. Berarti sekarang kelipatan dari 120 derajat, bukan lagi kelipatan 360 derajat. Nah, kita masukkan nilai X-nya mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Kita mulai dari 0 ya adik-adik. Untuk K sama dengan 0, maka kita dapat 0 kali 120 derajat adalah 0. 0 ditambah 75, maka kita dapat X yang memenuhi adalah 75 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1. 1 kali 120 derajat adalah 120. 120 ditambah 75 adalah 195 derajat. 195 sudah melebihi 180 derajat. Oleh karena itu tidak lagi dipenuhi adik-adik. Oleh karena itu untuk 1 dan seterusnya itu sudah tidak memenuhi lagi. Ya, maka untuk persamaan yang pertama nilai X-nya hanya 75 derajat. Nah, kita lanjutkan dengan persamaan yang kedua adik-adik. Sinus 3x sama dengan sinus 315. Sinus 315. Kita ambil nilai X-nya adik-adik. Bahwa X sama dengan 3x ya adik-adik. 3x sama dengan 315 ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti tadi, karena ini 3x, maka kita bagi 3. Ini untuk K-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya ya adik-adik. Kita bagi 3.
3x dibagi 3, maka kakak dapat x sama dengan 315 dibagi 3, maka kakak dapat 105 derajat. Ditambah 360 dibagi 3 adalah 120, maka kakak dapat kelipatan dari 120 dengan k-nya mulai dari 0 dan seterusnya ya. Kemudian kita masukkan satu persatu adik-adik, mulai dari k sama dengan 0. 0 kali 120 adalah 0. 0 ditambah 105 nilainya 105. 105 masih memenuhi adik-adik karena di bawah 180 derajat dan lebih dari 0 ya. Kemudian kita masukkan nilai k-nya 1. 1 kali 120 derajat adalah 120. 120 ditambah 105 itu sudah 225 derajat, sudah melebihi 180 derajat. Oleh karena itu, tidak ada lagi nilai x-nya yang memenuhi. Maka adik-adik, pada akhirnya kita dapat nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri pada soal ini adalah 75 derajat dan 105 derajat. Demikian adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soalnya. Berapakah nilai x yang memenuhi 3 tangen x dikurang pi per 3 sama dengan akar 3 untuk x berada pada interval 0 sampai 2pi. Nah, adik-adik sebelum kita bahas, di sini batasannya ada dalam 0 sampai 2pi. Ingat adik-adik bahwa 180 derajat itu sama dengan pi radian ya, pi radian adik-adik. Jadi pi di sini itu artinya 180 derajat. Jadi 2pi ini nilainya sama dengan 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya juga nanti kita buat dalam bentuk pi ya adik-adik. Nah, kalau sudah sama seperti pada contoh soal sebelumnya, ini angka 3 kita bagikan kemari adik-adik. Maka kakak tulis tangen x dikurang pi per 3 itu sama dengan akar 3 dibagi 3, maka menjadi 1/3 akar 3 atau akar 3 dibagi 3 ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini bahwa ini nilainya positif adik-adik, positif. Maka karena nilainya ini adalah positif, maka kita cari kira-kira di mana saja jawabannya ya. Tangen bernilai positif ada di mana saja adik-adik. Kita lihat bahwa tangen positif ada di kuadran 1 dan kuadran yang ketiga adik-adik. Oleh karena itu penyelesaiannya ada di kuadran 1 dan kuadran ketiga. Di kuadran 1 kita cari berapa nilai tangen yang tangennya adalah sepertiga akar 3. Tangen yang sepertiga akar 3 adalah tangen 30 derajat. Oleh karena itu, di kuadran 1, tetanya itu adalah 30 derajat. Di kuadran 1 ya adik-adik. Kemudian di kuadran 3, ingat kalau di kuadran 3 berlaku sudut 180 ditambah sudut pada kuadran yang pertama, yaitu 30 derajat. Oleh karena itu, di kuadran ketiga kita dapat nilai sudutnya adalah 210 derajat. Ya, nah ingat adik-adik bahwa batasannya tadi semuanya dalam pi ya, maka ini kita ubah dalam pi. Berarti theta ini sama dengan 30 ini kita ubah 30/180 pi. Ini 180 ya adik-adik. Maka kalau kita sederhanakan kita dapat tetanya itu adalah 1/6 pi. Sementara yang di sini kita dapat 210/180 pi. Maka di sini tetanya sama dengan 7/6 pi. Nah, kalau sudah adik-adik baru kita tentukan berapakah nilai x yang memenuhi persamaan ini. Ya, kita ambil satu persatu adik-adik. Yang pertama, tangen x dikurang pi per 3. Tangen x dikurang pi per 3 sama dengan ini tangen 30 tadi adik-adik, atau tangen 1/6 pi. Tangen, kakak tuliskan tangen 1/6 pi. Kalau sudah, kakak ambil nilai sudutnya. Maka x dikurang pi per 3 sama dengan 1/6 pi
ditambah kelipatan 360. Ingat 360 adalah 2V, maka kakak tuliskan kelipatan dari 2V. Untuk K-nya itu mulai 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, adik-adik, ini V-nya harus kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Maka kakak tuliskan X sama dengan, tadinya di sini ada 1/6 V. Ini pindah, berarti negatif menjadi positif, ditambah V per 3. V per 3. Di sini per 3, sini per 6 ya adik-adik. Jadi supaya sama-sama per 6, maka ini kita kali 2. Kita kali 2, ini juga kita kali 2. Maka kakak dapat ini per 6, ini 2V. Berarti 2V per 6. Ditambah kelipatan dari 2V. Ya. Maka X sama dengan 1V ditambah 2V menjadi 3/6V ditambah kelipatan dari 2V. Ya, kita masukkan mulai dari 0 adik-adik. K-nya 0. 0 kali 2V adalah 0. 0 ditambah 3/6V adalah 3/6V. Maka kita dapat X sama dengan 3/6V atau setengah ya. 3/6 itu adalah setengah ya adik-adik, setengah V. Ya. Kemudian untuk K sama dengan 1. 1 kali 2V adalah 2V. 2V ditambah 3/6V sudah melebihi 2V. Oleh karena itu untuk K sama dengan 1 dan seterusnya, nilai X-nya tidak dipenuhi lagi adik-adik. Tidak ada lagi nilai X yang memenuhi. Maka dengan demikian kita dapat bahwa nilai X yang memenuhi untuk persamaan yang pertama ini adalah setengah V. Nah, kita lanjutkan untuk yang kedua adik-adik. Kakak lanjutkan di sini bahwa tangen X dikurang V per 3 sama dengan tangen 7/6V. Tangen 7/6V. Ya adik-adik. Nah, kakak ambil sudutnya. Bahwa X itu sama dengan 7/6V ditambah V per 3 ya adik-adik, sama seperti yang ini tadi ya. Yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti ditambah V per 3. Kita samakan penyebut, maka atas dan bawah dikali 2. Berarti ini kali 2 jadi 6, ini juga dikali 2 jadi 2V. Ditambah K kali 2V. Kelipatan dari 2V untuk K-nya berada pada mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kakak teruskan di sini ya adik-adik. Maka kakak dapat X sama dengan 7/6 ditambah 2/6 adalah 9/6. 9/6V, atau kalau disederhanakan ya adik-adik, kita sederhanakan 9/6 itu sama-sama dibagi 3, maka pada akhirnya akan kita dapat 3/2V ditambah K kali 2V. Ya, kita masukkan nilai K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, 0 kali 2V adalah 0. 0 ditambah 3/2V, maka kita dapat nilai X-nya adalah 3/2V. Untuk K sama dengan 1, 1 kali 2V adalah 2V. 2V ditambah 3/2V sudah melebihi 2V. Maka nilai X-nya sudah melebihi batas yang ditentukan. Oleh karena itu tidak ada lagi nilai X yang memenuhinya. Maka adik-adik kita dapatlah dua buah nilai X yang menjadi penyelesaian dari persamaan trigonometri pada contoh soal yang keempat, yaitu X sama dengan setengah V, atau kita tulis V per 2, dan yang kedua nilai X yang memenuhi adalah 3/2V. Nah, demikianlah adik-adik pembahasan tentang persamaan trigonometri. Nah, mari kita simpulkan adik-adik. Sebagai kesimpulan dari persamaan trigonometri, jika persamaan trigonometri berbentuk sinus AX sama dengan sinus B, maka AX ini sama dengan B, AX sama dengan B ditambah kelipatan dari 360 derajat. Jika persamaannya dalam bentuk sinus ya adik-adik, atau nilai AX-nya sama dengan 180 derajat dikurang B ditambah K kali 360 derajat. Kenapa bisa seperti ini adik-adik? Ini di kuadran 1, ini di kuadran yang kedua. Karena sinus positif ada di kuadran 1 dan di kuadran yang kedua.
Jika persamaan trigonometrinya berbentuk cos AX sama dengan cos B, maka nilai AX sama dengan B ditambah kelipatan dari 360 derajat. Atau AX sama dengan minus B ditambah kelipatan dari 360 derajat. Minus B ini artinya ada di kuadran 4 ya adik-adik, karena cos itu positif ada di kuadran 4 dan kuadran yang pertama. Kemudian jika tangen persamaan trigonometrinya berbentuk tangen AX sama dengan tangen B, maka kita peroleh bahwa AX sama dengan B ditambah K kali 180 derajat adik-adik, bukan 360 derajat lagi, tapi pada tangen berlaku K kali 180 derajat. Nah adik-adik, demikianlah pembahasan materi persamaan trigonometri kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak jelaskan ini bisa menambah pengetahuan adik-adik. Jangan lupa untuk tetap berlatih. Video kita berikutnya nanti akan membahas tentang rumus-rumus dalam trigonometri. Sampai ketemu di video selanjutnya.